Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Putra. NPM saya 243111121. Prodi saya Sistem Informasi dan saya ada di kelas SI 24B. Dan saya di sini akan mempresentasikan tugas algoritma dan struktur data. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu algoritma dalam ilmu komputer. Algoritma dalam ilmu komputer adalah suatu langkah atau metode yang telah direncanakan secara matang sehingga terurut dan terorganisir dengan baik. Algoritma digunakan untuk memproses data, melakukan perhitungan, dan menyelesaikan masalah. Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa algoritma ini digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan langkah-langkah logis yang terurut. Contoh algoritma dalam ilmu komputer yaitu ada pencarian binary. Pencarian binary juga dikenal sebagai pencarian biner adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam suatu daftar atau larik yang sudah diurutkan. Lalu ada Fibonacci. Dalam konteks algoritma dan pemrograman, Fibonacci merujuk pada deret Fibonacci atau sequence Fibonacci, yang merupakan urutan angka yang dihasilkan berdasarkan aturan matematis tertentu. Lalu ada pencarian linear. Pencarian linear atau sering disebut juga pencarian sekuensial adalah sebuah algoritma sederhana yang digunakan untuk menemukan keberadaan suatu nilai tertentu dalam sebuah daftar data. Lalu ada struktur data. Struktur data adalah cara menyimpan dan mengatur data secara terstruktur pada sistem komputer atau database sehingga lebih mudah diakses. Secara teknis, data dalam bentuk angka, huruf, simbol, dan lainnya ini diletakkan dalam kolom-kolom dan susunan tertentu. Struktur data bisa digunakan untuk mengelola database, melakukan kompres file, hingga mengolah data lainnya. Dalam penyusunan data ini terdapat beberapa istilah yaitu node dan index. Arti dari node adalah sebuah elemen yang terdapat pada sebuah struktur yang berisikan pointer ke node selanjutnya. Sedangkan indeks adalah sebuah objek yang berada di sistem database yang mampu mempercepat proses pencarian data. Untuk contoh struktur data, yang pertama ada array. Array adalah kumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama dan disimpan dalam lokasi memori yang bersebelahan. Lalu ada linked list. Linked list adalah kumpulan elemen yang disebut node, di mana setiap node berisi data dan pointer ke node berikutnya. Lalu ada stack. Stack adalah struktur data yang mengikuti prinsip last in first out atau LIFO, di mana elemen terakhir yang ditambahkan adalah yang pertama diambil. Lalu yang terakhir ada queue. Queue adalah struktur data yang mengikuti prinsip first in first out atau FIFO, di mana elemen pertama yang ditambahkan adalah yang pertama diambil. Pemrograman. Pemrograman adalah suatu cara dalam membuat satu atau menghubungkan lebih dari satu algoritma dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman tertentu sehingga menjadi suatu program komputer. Pemrograman memungkinkan kita untuk menciptakan berbagai jenis aplikasi, mulai dari perangkat lunak sistem, aplikasi web, aplikasi seluler, hingga permainan video. Untuk melakukan pemrograman, diperlukan keterampilan dalam algoritma, logika, bahasa pemrograman, dan pada banyak kasus pengetahuan-pengetahuan lain seperti matematika. Contoh bahasa pemrograman, yaitu ada C++. C++ sebagai bahasa pemrograman lintas platform yang digunakan untuk membuat aplikasi dengan kinerja tinggi untuk sumber daya sistem dan memori. Java. Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek dan platform perangkat lunak yang banyak digunakan yang bisa berjalan di banyak perangkat. Yang ketiga ada Python. Python sering menjadi bahasa pemrograman untuk otomatisasi data dan analisis untuk sistem web dan perangkat lunak. Yang keempat ada HTML. Bahasa pemrograman ini adalah bahasa pemrograman yang paling standar. Lalu yang terakhir ada CSS. Bahasa pemrograman ini memberi style pada dokumen HTML. Maksudnya, CSS dapat mendeskripsikan bagaimana elemen HTML harus tampil. Nah, untuk kelebihan C++, yaitu performanya tinggi. C++ merupakan bahasa yang dikompilasi sehingga memiliki kecepatan eksekusi yang tinggi. Ini membuatnya ideal untuk aplikasi yang memerlukan efisiensi waktu nyata, seperti game dan sistem operasi. Pemrograman berorientasi objek.
Mendukung pemrograman berorientasi objek atau OOP yang memudahkan pengorganisasian kode dan meningkatkan keterbacaan serta pemeliharaan. Yang ketiga, ada pustaka standar yang kuat. C++ memiliki pustaka standar atau STL yang menyediakan berbagai struktur data dan algoritma, meningkatkan efisiensi pengembangan. Lalu yang terakhir ada portabilitas. Kode C++ dapat dijalankan di berbagai platform dengan sedikit atau tanpa perubahan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.